Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, warga dari 7 negara mayoritas Muslim kembali bisa masuk ke Amerika Serikat setelah hakim federal di negara bagian Washington memutuskan penghentian impres Presiden Trump yang melarang kedatangan mereka. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mematuhi perintah hakim federal di Seattle itu dan kembali melaksanakan pemeriksaan standar imigrasi seperti sebelum keluarnya impres. Hakim Federal James Robert di Seattle hari Jumat memutuskan bahwa negara bagian Washington dan Minnesota memiliki posisi hukum untuk melawan instruksi Presiden Donald Trump. Court concludes that entry of the above described TRO is necessary and the state's motion is hereby granted. Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai Amerika Serikat mengatakan akan mematuhi keputusan ini. Judge Robart's decision, effective immediately, effective now, puts a halt to President Trump's unconstitutional and unlawful executive order. It is not the loudest voice that prevails in a courtroom. It's the Constitution. And that's what we heard from Judge Robart today. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan hari Jumat bahwa Departemen Kehakiman Amerika akan secepatnya mengajukan gugatan darurat atas keputusan hakim tersebut. Pernyataan Gedung Putih membela impres Presiden Trump sebagai sah dan tepat. Impres tersebut yang melarang masuknya warga Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman memicu aksi protes di bandara-bandara utama Amerika. Presiden Trump telah mengatakan impres tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan warga Amerika dari teroris. Para pengacara Departemen Kehakiman mengatakan lebih dari 100.000 visa telah dicabut akibat impres yang melarang perjalanan dari 7 negara itu. Tapi Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kurang dari 60.000 visa yang dibatalkan. Pasar ponsel pintar atau smartphone di Amerika Serikat tahun ini akan diramaikan dengan peluncuran sejumlah model terbaru. Bukan hanya dari produsen papan atas, tapi juga dari Tiongkok yang ingin memanfaatkan ceruk pasar ponsel premium. Produsen ponsel Korea Samsung juga harus bekerja ekstra keras memulihkan penjualan, menyusul penarikan tahun lalu terhadap ponsel Galaxy Note 7 yang baterainya ternyata mudah meledak. Produsen smartphone ternama Samsung meluncurkan ponsel-ponsel terbarunya, diantaranya Galaxy A3 dan A5 untuk merebut pasar menengah. What we've done with the A5 and A3 is take some of the amazing technology advancements we've had with our S7 and S7 Edge and brought them down into the mid-tier to make them more accessible. 2017 diharap menjadi kesempatan bangkit kembali Samsung setelah tahun sebelumnya yang didominasi recall terhadap Galaxy Note 7 setelah sebagian unit ternyata baterainya mudah meledak. Samsung actually has a lot of work to do to win back the trust of consumers. This is really a branding issue for Samsung. They're going to have to come forward with innovative products, with smartphones that really matter for users. This issue with the Note 7 was a big deal. That was their flagship phone. Di saat yang sama, pesaing lama Samsung, Apple memperkuat penjualannya, dan produsen Tiongkok Huawei meningkatkan promosi ke Amerika. We have to think that there's more brand power that will pull them along. Okay. That said, though, they have this real issue just with the smartphones. As soon as they have that first model come out that will get consumers excited again, I think will be the first major step past that. Analis memang mencatat smartphone secara keseluruhan penjualannya melambat karena konsumen tak terlalu terburu-buru mengupgrade ponsel, meski penjualan piranti lunak termasuk aplikasi dan game meningkat tajam. Demikian laporan tim VOA. Saudara, seorang diaspora Indonesia di San Francisco menyalurkan hobi fotografinya dengan merintis bisnis fotografi sejak 6 tahun lalu. Mariati Paham membidik pangsa pasar fotografi keluarga dan anak-anak yang menurutnya memberikan kepuasan tersendiri dalam menangkap momen-momen khusus. Karena buat saya itu kamera itu sebagai perantara. Sebenarnya yang penting itu antara saya sama si orang yang saya foto gitu. Menjalin komunikasi sebelum pemotretan, terutama dengan anak-anak, menjadi kunci utama keberhasilan sebuah sesi pemotretan bagi Mariati Paham. Arsitek yang juga fotografer profesional ini awalnya menyalurkan jiwa kreatif dan hobi fotografi dengan memotret kedua anaknya sendiri sebelum merintis Mariati Paham Fotografi pada tahun 2011. Berbasis di San Francisco, Mariati memang membidik pangsa pasar anak-anak dan keluarga.
Nang ini Mariati Paham itu dia artistik gitu fotografinya, terus juga pendekatannya, angle-angle-nya itu capture ekspresinya anaknya gitu. Namun diakui Mariati diperlukan cara tersendiri untuk menangkap momen yang diinginkan. Kita harus tahu moodnya anak-anak itu, kita harus tahu jam tidurnya, itu penting banget. Karena kalau nggak mood rusak, kita nggak bisa dapat foto yang bagus gitu. Kehandalan Mariati dalam menangkap momen ini diakui oleh Viani Gerungan yang sudah 6 tahun memakai jasanya. Ya tahu sendiri lah, anak kecil kan mereka selalu lari-lari, selalu nggak bisa diem. Tapi Nang tuh hebat banget, bisa selalu capture moments yang benar-benar bagus gitu loh. Klien Mariati pun berkembang, tak hanya diaspora Indonesia, tapi juga warga Amerika setempat. Bahkan ada klien yang datang langsung dari Indonesia. Dari San Francisco, California, Ian Umar, Rifan Dwi Astono, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.